Oke, langsung saja ya. Kembali ke channel Infotech, berbagi solusi seputar permasalahan smartphone. Baik teman-teman, hari ini di tanganku sudah ada HP Samsung ya. Serinya adalah A03s. Kondisi atau kendalanya adalah rusak pada layar LCD-nya ya. Habis terjatuh, kemudian hitam ini sebelah sisi kanannya. Di konten kali ini akan saya bagikan proses pergantian LCD Samsung A03s ini. Ya barangkali bisa bermanfaat atau bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Oke, langsung saja kita eksekusi HP-nya ya. Pertama kita buka dulu penutup belakangnya dengan melepas slot SIM-nya ya. Namun teman-teman sedikit hati-hati ketika membuka tutup belakang A03s ini ya. Di bagian tombol itu fingerprint-nya ini di dalam masih ada fleksibelnya ya. Jadi jangan diangkat total. Karena soketnya itu harus kita bongkar terlebih dahulu, penutupnya baru kita bisa lepas. Jadi ya mungkin video ini bisa bermanfaat agar teman-teman ketika melepas tutup belakang dari Samsung A03s ini tidak putus ya untuk kabel fleksibel fingerprintnya, karena posisinya memang berada di tombol samping. Memang fingerprint itu biasanya bisa di belakang, di beberapa tipe lain, ataupun di bawah layar itu juga ada. Oke, kita buka terlebih dahulu untuk bautnya ya, penutup mesin atas ini, karena posisi soket fleksibel fingerprintnya ada di dalamnya ini ya. Ini sudah saya lepas, teman-teman memang tinggal sedikit congkel untuk penutup mesin atasnya ya. Nah, seperti ini sudah terbongkar dan kita bisa lepas si fleksibel fingerprintnya. Oke, selanjutnya ini untuk kondisi fleksibel LCD-nya ya teman-teman, karena kita ingin mengganti LCD ya. Ini untuk model tipenya itu memang jadi satu dengan fleksibel penghubung soket bawah. Intinya di dalam fleksibel LCD Samsung A03s ini ya, mohon maaf ya, itu ada dua cabang. Jadi dia berfungsi sebagai penghubung LCD, yang satunya adalah penghubung soket bawah. Jadi ini harus memang kita lepas juga untuk penutup papan bawah ini. Nah, ini ya terlihat di sini juga ada fleksibel, itu kita lepas lebih dahulu baru nanti kita bisa angkat LCD-nya. Oke, ini saya lepas saja ya untuk mesinnya agar mempermudah. Selanjutnya kita eksekusi untuk pelepasan LCD-nya. Di sini mohon maaf video sedikit saya percepat ya. Kalau untuk pelepasan, karena LCD yang akan kita eksekusi ini sudah rusak ya, teman-teman tinggal congkel saja, karena memang tujuannya untuk kita ganti ya. Sini biasanya saya menggunakan silet untuk membuka celah, dan saya bantu selanjutnya dengan mika seperti ini ya. Bisa bekas touchscreen HP lama ataupun bekas dari tempered glass biasanya ada. Nah, dan yang teman-teman harus perhatikan, di tulangan atau papan LCD ini wajib teman-teman bersihkan ya. Dan kebetulan ini memang terlihat HP-nya sudah pernah gantian ya LCD-nya. Jadi ada bekas-bekas lemnya, itu wajib teman-teman bersihkan. Oke, ini sudah saya siapkan lem seperti biasa, Sulcon T7000, dan LCD-nya saya menggunakan merek OG Super ya. Di sini saya tidak di endorse, namun memang rata-rata saya sering menggunakan tipe OG Super ini atau merek ini karena grade-nya itu sudah lumayan sedang ya. Intinya dia tidak terlalu murah namun juga tidak terlalu mahal, dan karena harganya terjangkau dan kualitasnya menurut saya di beberapa tipe HP lain pun itu presisi, untuk pemasangannya lebih mudah, kemudian untuk warnanya juga sudah lumayan ya dengan pertimbangan harganya. Namun jika teman-teman ingin membeli yang lebih grade-nya bagus, itu juga ada sebenarnya. Jadi untuk konten atau video kali ini hanya saya lakukan berdasarkan pengalaman saya tidak mengatakan mungkin merek ini lebih baik atau seperti apa, namun bisa menjadi referensi untuk teman-teman jika ingin melakukan pergantian. Nanti bisa dicek sendiri ya untuk hasil warna dan juga presisinya. Oke, ini untuk proses pemberian lem seperti biasa, saya tidak terlalu banyak ya teman-teman. Intinya secukupnya saja. Beri tambahan di 4 pojok titiknya ini, dan biasanya di tengah memang saya tambahkan agar tidak geser, kan kadang-kadang ya selanjutnya HP ini bisa jatuh atau seperti apa. Jadi kita antisipasi seperti ini ya, karena kita tidak tahu pemakaian
orang itu seperti apa. Oke, tinggal masukkan fleksibel ini ke lubang yang ada di bawah ini, dan memang ada 2 cabang untuk ke atas dan 1 cabang itu untuk ke papan bawah ya. Nah, ini juga harus teman-teman masukkan ya, seperti ini, dan tinggal diposisikan secara presisi. Dan inilah salah satu mungkin kelebihan dengan harga yang terjangkau. Tipe OG Super ini cukup presisi tentunya ya. Kalau istilahnya memang KW ya teman-teman. Kalau yang lebih presisi 100% ya tentunya LCD original dari service center Samsungnya ya, atau dari brandnya itu. Oke, kita pasang fleksibel atas ke mesin, dan juga ini penutup di papan bawah kita kunci saja terlebih dahulu, mungkin 1 atau 2 baut, dan baterai kita pasang. Dan ini satu lagi ya, kabel antena sinyal itu juga jangan sampai terlupa. Oke, alhamdulillah ini sudah nyala Samsung. Tinggal nanti kita gunakan karet gelang untuk mengikat, karena ini masih lemnya baru ya. Untuk proses lemnya itu memang membutuhkan menunggu sekitar 10-15 menit ya. Dan di sini saya menggunakan karet gelang karena lebih fleksibel. Dia sudah mengunci namun tidak terlalu keras ya. Ini cukup menggunakan karet gelang seperti ini. Teman-teman tunggu dulu sekitar 10-15 menit. Oke, ini kita next ke tahap selanjutnya ya. Kita lihat hasilnya. Untuk warna dan tingkat presisinya saya rasa cukup bagus sekali dengan merek OG ini. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat sendiri. Dan saya harap mungkin video ini atau konten ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin ya barangkali ingin mengerjakan pergantian LCD sendiri. Namun ya dengan segala resikonya kalau untuk pergantian sendiri, namun lebih menghemat budget. Dan kalaupun ragu ya sebaiknya dibawa ke teknisi terdekat ya. Bisa minta jasa pemasangan saja, ataupun ya sekedar konten ini bisa menjadi pilihan bahwa dengan LCD merek OG Super kualitasnya seperti ini. Jadi buat perbandingan mungkin teman-teman ingin membeli yang harga lebih murah ataupun dengan merek lain yang lebih mahal juga bisa. Nah, ini ya tingkat kepresisiannya cukup lumayan bagus, dan warnanya juga sudah tidak terlalu terang ya, jadi sangat nyaman digunakan. Dan saya rasa cukup untuk teman-teman konten kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Infotech agar terus bisa berbagi video-video bermanfaat seputar permasalahan smartphone. Terima kasih.